Selamat datang di kanal YouTube Omas Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita sudah berada di tanggal 2 April 2023, tepatnya di hari Minggu, dan video yang saat ini Anda tonton tidak lain tidak bukan topik atau tema yang akan saya bawakan adalah memberikan sebuah kabar, membagikan sebuah hasil akan video yang telah saya upload lebih dari 3 minggu yang lalu. Topiknya adalah hasil penawaran terbuka untuk kartu kredit Mega atau UOB, deadline 31 Maret 2023. Anda pasti penasaran akan hasilnya apa nih Pak akhirnya. Mungkin ada yang menebak tidak mungkin dikasih karena nilai yang limitnya Pak Hani tambah bunga dan denda lebih dari yang ditawar oleh Pak Hani. Tidak logika, tidak rasional. Atau bahkan mungkin ada yang menebak, wah ini pasti dikasih. Karena di video yang 3 minggu yang lalu sudah disebutkan bahwa yang minta untuk menawar itu bukan Pak Hani loh. Yang minta itu Desko, yang boleh dikatakan saya kategorikan tata cara penagihan yang digunakan adalah baik, humanis, dan sangat kooperatif. Dan semua syarat-syarat yang diminta, baik itu Desko yang diwakili oleh Bu Reni untuk Bank Mega dan yang diwakili oleh Pak Lanto untuk Bank UOB, itu semua sudah saya kasihkan. Baik, agar supaya Anda tidak penasaran, agar supaya Anda ingin tahu hasil penawaran terbuka yang diminta, saya garis bawahi yang diminta oleh dua deskol tadi untuk Pak Ani coba menawar. Pak Ani sertakan support dokumen otentik yang menyatakan bahwa kesanggupan bayar saya saat ini adalah senilai untuk Bank Mega saya tawar 3 juta satu kali bayar dan itu selesai lunas keluar SKL, dan untuk yang Bank UOB satu kali bayar dan lunas saya tawar 5 juta. Sekarang saya akan membuka tabir tabir komunikasi chat dengan Bu Reni, dan saya ingin sekali untuk membuka tabir pembicaraan dengan Pak Lanto karena Bu Reni dari Mega ini melalui chat, kalau Pak Lanto melalui telepon. Cuma dikarenakan ada hal yang saya anggap privasi, hanya saya serahkan pada
Bu Reni dan Pak Lanto itu pun dikarenakan mereka merujuk agar supaya bisa dikabulkan etikat baik saya, maka di situ saya berikan sebenarnya apa yang saya derita, penyakit apa yang saat ini sedang ada dalam tubuh saya. Dan itu saya anggap sebenarnya privasi. Cuma di sini saya akan kasihkan petunjuk dan nanti akan saya pasang di akun Instagram lampiran_osi_osif MRI otak. Dan ini saya pastikan adalah asli, dan yang saya berikan, saya kirimkan hasil pembacaan MRI kepada Bu Reni mewakili Mega, Pak Lanto mewakili UOB. 100% saya garansi asli. Saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Nomor rekam mediknya 01605851 atas nama Hani Tejo Wahyono. Tanggal lahir juga tertera di sana. Dan saya akan buka dulu untuk pembicaraan chat saya dengan Bu Reni. Dan ini juga sudah saya screenshot. Nanti pasti saya akan tempel di kanal YouTube. Kanal YouTube. Akun Instagram lampiran_osi_osif. Jadi cikal bakalnya itu saya mulai dulu dari yang Bank Mega. Bank Mega ini Bu Reni menggunakan nomor +62 822 0822 9729 dan tertera tulisan Bank Mega CCPL. Simbolnya Bank Mega. Ini mirror nanti pasti. Jadi nanti Anda bisa lihat saja di akun Instagram. Kontak pertama saya dengan Ibu Reni itu 19 Januari 2023. Saya bacakan lengkap, tapi saya tidak membacakan hal-hal yang tidak penting. Baik, saya baca lengkap saja deh, supaya Anda tahu. Selamat pagi, Ibu Reni. Jadi ini kronologisnya adalah saya ditelepon oleh desk call dari Bank Mega. Tipikal desk call ini hanya menyuruh saya untuk menghubungi Ibu Reni, dan saya penuhi keinginan desk call tersebut. Barusan saya ditelepon dari desk call, katanya ada program dan suruh menghubungi Anda. Tapi yang pasti saat ini saya masih sakit. Saya ulangi, ini adalah chat 19 Januari 2023 dan saya dirawat inap di Rumah Sakit Dr. Muwardi tanggal 21 Desember 2022.
dan kemudian dijawab, "Selamat pagi. Kami cek dari surat rekam medis atas nama Bapak Hani Tejo Wahyono, ada 2 kartu kredit atas nama Bapak. Jika Bapak berkenan, kami bantu, kami ajukan program diskon maksimal sesuai kondisi Bapak saat ini dalam kurung sakit." Kemudian saya jawab, "Baik, coba saya tahu dulu nilainya, barangkali bisa saya diskusikan. Terima kasih." Berikut rinciannya. Untuk persentase diskonnya 50% Bapak, saya kirimkan skemanya. Kemudian rinciannya ini sayang sekali sudah tidak bisa saya akses. PDF-nya sudah tidak bisa diunduh. Nominal tersebut adalah nominal lunas dengan kondisi Bapak sakit dan untuk 1 kali pembayaran lunas. Semoga Bapak diberi kemudahan untuk prosesnya ya Pak. Kemudian saya jawab, "Bagaimana Pak? Apakah saya bisa bantu untuk proses?" Saya menjawab pada saat itu, "Sabar ya Bu, saya segera finalkan keputusan." Dan dijawab oleh Ibu Reni, "Baik Bapak, semoga Bapak diberi kemudahan untuk proses penyelesaian tersebut. Amin." Dan saya jawab amin. Itu tanggal 19 Januari 2023. Kemudian tanggal 20 Januari 2023, selang 1 hari, Bu Reni ini mengechat saya lagi, "Selamat pagi Pak Hani, terkait program yang saya sampaikan bagaimana Bapak?" Kemudian di replay yang tadi sudah tidak bisa saya unduh tadi, dan dia mengatakan sebagai saran, ini ada 2 kartu, Bapak bisa fokus untuk pelunasan di 1 kartu terlebih dahulu. Untuk 1 kartu lainnya Bapak bisa usahakan kembali hingga akhir bulan ini Bapak. Dan saya jawab, "Mohon maaf saat ini belum mau bayar. Terima kasih." Biasanya Desko ketika saya jawab, "Mohon maaf saat ini saya belum mau bayar, terima kasih," itu reaksinya adalah langsung kelihatan tabiat aslinya. Entah itu marah-marah, entah itu chat secara tipikal bully, atau mungkin menteror. Tapi ini tidak. Tanggal 21 Januari 2023, 2 hari setelahnya, Bu Reni ini menawarkan, "Selamat siang Pak Ani, bagaimana kalau bulan ini Bapak selesaikan setengahnya dulu dari penawaran yang saya tawarkan. Untuk selebihnya saya ajukan deviasi waktu sampai bulan depan." Jadi yang ditawarkan itu, dia maksudnya Bu Reni bayarin separuh dulu, nanti yang separuh saya akan kasih deviasi atau tenor sampai bulan depan.
Dan sudah saya katakan, biasanya ketika saya katakan belum mau bayar, desko yang saya hadapi ini langsung bercacat cuat tidak karu-karuan, tapi ini masih mengejar secara humanis, mencarikan way out mungkin dengan pimpinannya. Bagaimana kalau ini way outnya apa, ada opsi apa. Dan saya tanggal 22 Januari masih menjawab, saya tidak memikirkan hal tersebut untuk sementara waktu ini. Terima kasih. Karena jawaban yang saya berikan, saya tidak memikirkan hal tersebut untuk sementara waktu ini, terima kasih ini, karena bagikan membeli kucing dalam karung. Saya suruh bayar separuh dulu dan separuhnya akan diberi deviasi, istilahnya deviasi waktu sampai bulan depan. Iya kalau disetujui, kalau tidak. Dan chat berakhir 20, 21, 22, 3 hari berturut-turut chat secara intens. Kemudian ada chat lagi baru tanggal 31 Januari 2023. Selamat siang Pak Hani, terkait program pelunasan kartu kredit Bapak yang sudah ditawarkan, bagaimana jika Bapak melunasi untuk satu kartu kredit dulu? Satu kartu kredit dulu. Satu kartu dulu Pak. Jadi yang minta bukan saya ya, saya garis bawahi, yang minta bukan saya. Tadi dia menagih 2 dan tanggal 21, 22, 23, 21, 22 tanggal 19 sampai 22 terjadi chat intens, dan kemudian tidak ada chat lagi, baru chat lagi tanggal 31 Januari 2023. Dan saya jawab, selamat sore Bu Reni, karena jamnya chat dia jam 13.59 dan saya baru bisa membalas 17.44, sehingga saya mengucapkan selamat sore. Mohon maaf saat ini saya belum memungkinkan. Masih saya jawab seperti style yang sama, saya belum memikirkan. Terima kasih. Itu tanggal 31 Januari 2023. Dan tanggal 2 Februari 2023 baru dijawab. Jadi tanggal 31 Januari itu dia bilang lunas satu kartu dulu. Saya bilang saat ini saya belum memungkinkan, itu sore hari, tidak dijawab lagi sampai baru tanggal 2 Februari. Selamat pagi Pak Hani, kalau saya bantu untuk nominal kecil 3 kali pembayaran untuk pelunasan Februari, Maret, April, bagaimana? Jadi deskol ini yang bernama Bu Reni ini effortnya besar dan mencari way out, win-win solusi. Dan saya menjawab, selamat siang, skemanya seperti apa Ibu Reni?
Terima kasih. Di sini mulai Anda akan saya bacakan dan saya akan tempel di akun Instagram lambiran_osi_osif. Untuk nomor kartu kredit Carrefour 4890870052628477 pelunasan sebesar Rp 11.760.000 dengan skema sebagai berikut. Tanggal 2 Februari 2023 Rp 4 juta. Tanggal 2 Maret 2023 Rp 4 juta. Tanggal 2 April 2023 Rp 3.760.000. Jika Bapak setuju, nanti ada surat approval resmi yang akan saya kirim ke Bapak. Pak Hani segera info ke saya. Sore Pak Hani, mohon info baliknya. Itu adalah chat dari Ibu Reni. Saya hanya menjawab baik, segera saya pikirkan. Terima kasih. Tanggal 2 Februari mengatakan begitu, jadi nilai hutangnya saya 11.760.000 dan dia ditawarkan 4 bulan Februari, 4 lagi bulan Maret, berarti ada 8 juta, dan di bulan Aprilnya 3.760.000. Dan saya bilang saya akan pikirkan, terima kasih. Tanggal 3-nya, selamat pagi Pak Hani, Jumat berkah untuk kita semua. Bagaimana Pak terkait penawarannya? Saya katakan humanis, saya katakan konsisten, saya katakan Desko yang bernama Reni ini masih menggunakan tata cara penagihan yang humanis. Saya masih mengetes dengan kata belum final. Terima kasih. Kemudian setelah tanggal 3 Februari, tanggal 5 Februari dia mengecat lagi. Selamat sore Pak Hani, apakah bisa Bapak sampaikan program keringanan seperti apa yang Bapak harapkan? Di sini yang sudah saya katakan, nanti saya akan screenshot. Dia mengatakan sudah ditawari program 11 juta 760 bagi 3, kok jawabannya belum final. Dia menanyakan seperti apa yang Bapak inginkan. Saya tetap menjawab, selamat sore Ibu, belum tepat waktunya saja. Terima kasih. Itu adalah 3 Februari. Stop lagi dan mengecat lagi tanggal 5 yang tadi katakan program seperti apa yang Bapak inginkan. Dan saya sudah menjawab belum tepat waktunya. Stop lagi tanggal 9 Februari. Selamat siang Pak Hani,
terkait kartu kredit Bapak, apakah bisa diusahakan pembayaran minimal hari ini sebesar 500.000 supaya nanti jika bulan depan sudah ada rezeki, angka lunas masih bisa kami bantu sebesar nominal yang sudah saya infokan. Oke, sebelum saya melanjutkan chat saya versus Bu Reni, saya kasih tahu. Sayangnya saya tidak melalui audio call, sehingga saya tidak bisa menanyakan sama Bu Reni karena kondisi saya masih sangat lemah. 500.000 sebagai itikat baik itu maksudnya tuh yang motong hutang berapa, yang untuk bayar bunga dan denda itu berapa. Maksud saya 11.760 nek potong 500.000 itu maksudnya gimana, itu harus kita tanyakan pada Depkol atau Deskol. Jadi anda semua ini penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia Foundation, jika anda ditantang untuk etiket baik dong, coba kamu bayar 500.000, entah berapapun value kamu, maksudnya kamu tuh penonton pemirsa anda, entah itu 10 juta, entah itu 20 juta, entah itu 15 juta, entah itu 25 juta, tanya 500.000 tuh ketentuannya bayar pokok hutangnya berapa, bunga dan dendanya berapa, dan jika saya tidak melanjutkan lagi itu bagaimana, pokok dan dendanya akan berjalan lagi atau tidak, itu yang paling penting. Jadi ini sekalian saya menjawab ketika banyak klien saya menanyakan, dia mengatakan etikat baik 500.000 dulu dan nanti akan stop bunga dan denda. Itu omong kosong. Jadi kalau Deskol atau Depkol berani membuat black and white ini dengan misalkan tadi 11.760, Pak Hani etikat baik 500.000, nanti tinggal tagihannya 11.260 dan tidak akan ada bunga dan denda lagi. Kalau dia berani membuat surat pernyataan hitam di atas putih, saya masih bisa pikirkan, saya bisa renungkan untuk membayar approval. Kalau saya Deskol yang tadi menelpon saya bertanggung jawab dan berani mengatakan, berani menulis ucapannya di atas black and white. Tapi kenyataannya tidak akan ada Deskol yang berani mengatakan begitu, berani membuat apa yang saya minta. Oke, saya lanjutkan. Itu tanggal 9 minta 500.000, tidak saya jawab. Tanggal 10 Februari saya baru jawab, mohon maaf, tidak tepat waktunya, dan saya garansi Bu Reni, jika semuanya lancar, saya pasti WA Anda. Jadi tolong WA ini jangan lost kontak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jadi saya dari tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari melihat konsistensi Deskol yang bernama Reni ini masih baik, masih humanis. Dan kemudian, baik Bapak, terima kasih atas informasinya, dan untuk bulan ini Bapak bisa mengusahakan dana berapa Pak? Dia mengejar begitu. Dan ketika saya tadi tulis saya garansi Bu Reni,
itu di replay oleh Bu Reni, baik Bapak, kalau begitu diusahakan ada down payment terlebih dahulu sebagai etikat baik Bapak, semoga keadaan segera membaik. Sudah saya katakan bahwa jurus strategi dari kolektor tidak lain tidak bukan adalah menantang etikat baikmu mana, coba tunjukkan, bayar 500.000. Dan saya menjawab belum bisa, karena akan ada tindakan medis cukup besar. Dan ketika saya menjawab demikian, Bu Reni mengatakan semoga dimudahkan Bapak untuk prosesnya dan segera diberi kesembuhan untuk Bapak. Dan saya menjawab amin dan terima kasih. Tanggal 26 Februari 2023, Bu Reni kembali menchat saya, "Selamat pagi Pak Hani. Berapa waktu yang lalu Bapak pernah mengirimkan rekam medis terkait kondisi Bapak. Apakah bisa dikirim kembali karena saya akan submit supaya nantinya dapat diajukan keringanan jika Bapak sudah siap untuk pembayaran." Dan saya katakan, bagi debitur yang saat ini sedang macet, dilakukan penagihan secara brutal dan dilakukan dengan penagihan secara humanis, jauh lebih luluh hatinya ketika humanis. Walaupun hasil rekam medis ini adalah privasi, rahasia bagi pasien, akhirnya saya kirimkan ke Bu Reni karena dia menjanjikan akan disubmit supaya nantinya dapat diajukan keringanan jika Bapak sudah siap untuk melakukan pembayaran. Dan ketika kata-kata itu terakhir kali tanggal 26 Februari sudah saya sudah saya kirim, dan entah disubmit beneran, entah diajukan ke pimpinan collection departemen beneran sama Bu Reni, saya tidak tahu. Saya tergugah hatinya. 11.760.000. Dan karena dia mengatakan, meminta, bukan saya yang meminta ya, saya garis bawahi, bukan saya yang meminta. Dan saya garis bawahi, saya mengapresiasi Bu Reni karena dari mulai tanggal chat cukup lama, berbulan-bulan, konsistensi humanisnya masih tinggi. Dan ketika saya teringat proses keringanan seperti apa yang Bapak mau, 11.760.000. Akhirnya saya membuat video 3 minggu yang lalu, penawaran terbuka untuk Bank Mega 3 juta. Dan saya sampaikan kepada Bu Reni, dan jawabannya sampai hari ini tidak chat lagi. Dan ini juga 11-12 sama Pak Lanto. Cuman perbedaannya Pak Lanto menelpon saya. Bahkan dia mengatakan, "Loh, kenapa kok UOB dikompar dengan Bank Mega?" Saya katakan, ini bukan dikompar Pak, ini karena saya mengapresiasi Anda berdua, satu Bu Reni dari Bank Mega, satu Pak Lanto dari UOB. Dan
Ini semua adalah 11-12. Kenapa UOB 5 juta dan kenapa Mega 3 juta? Karena saya tidak bisa mensetelkan rekaman dengan Pak Lanto karena saya menyebutkan sebuah kondisi fisik yang sedang saya alami dan itu saya anggap privasi bagi saya. Permintaan dari kedua bank itu sudah saya penuhi semuanya tentang perusahaan saya yang disita, tentang sebenarnya tuh saya tuh sakit apa sih, dari wajah segar bugar, tidak kelihatan loyo, tidak kelihatan terkapar di ranjang atau kasur. Itu semua sudah saya kasihkan pada Bu Reni dan Pak Lanto. Dan penyakit yang saya derita ini boleh dikatakan terkait dengan otak. Saya kasihkan bocoran sedikit bahwa kalau boleh disimpulkan, volume otak saya itu mengkerut, mengecil. Dan yang detailnya saya tidak akan saya detailkan untuk publik. Jadi masih kurang apa lagi? 3 juta dan 5 juta yang saya tawarkan, saya beranikan publish. Itu saya bayarnya bukan pakai uang-uangan loh. Bukan pakai uang-uangan monopoli loh. Walaupun saya sadar hutangnya sekarang 11.760.000. Seingat saya limit saya ya antara 8 sampai 10. Jadi sisanya itu adalah bunga dan denda. Dan setelah didiskon itu menjadi 11.760. Kalau saya yang sekonyong-konyong menawar, Anda semua boleh, wah ini orang ndak bener nih, utang 11.760, UOB pun juga 11-12, kisarannya ya sama. Anda bisa persentate. Kalau 3 juta sama 5 juta itu persentatenya berapa, itu berarti penawaran diskonnya kira-kira begitu. Karena saya walaupun dengan cara halus, dengan cara yang humanis tantang, sakjane karepmu piye to Pak Hani? Kowe iki wani pira, meh bayar pira? Sakjane iki kamu tuh reko-reko. Sakjane cuma cari sensasi, cari alasan untuk tidak bayar. Itu sama sekali tidak pernah ada dalam lubuk hati saya. Karena Anda meminta saya untuk menawar, karena Anda ingin meminta saya, karepmu apa, niatmu berapa, saya katakan, dan itu saya pertanggungjawabkan sampai tanggal 31 Maret 2023. Dan kenyataannya hari ini 2 April 2023, Pak Lanto sudah menelpon akan diusahakan kepada pimpinan dan tidak ada kabar lagi. Sedangkan Bu Reni sudah saya chat dan tidak ada kabar lagi. Itu artinya saya pastikan bahwa saya memenuhi kewajiban saya, janji saya. Saya tidak menjilat air ludah saya sendiri. Jika itu disetujui, saya pasti bayar. Tapi karena itu tidak disetujui, itu pun juga tidak apa-apa. Kalau kita masih ada waktu, kalau mungkin nanti kita masih ada kesempatan, bisa jadi penawaran saya bisa naik, atau malah bisa jadi penawaran saya bisa turun atau memprioritaskan
bank penerbit kartu kredit yang lebih mau untuk bijaksana. Jadi kalau Anda berani menantang saya, debitur yang saat ini sedang macet, sakjane karepmu piye? 11.760, seingat saya limitnya 8 sampai dengan 10. Kalau saya mau buka file pasti saya ketemukan ketika macet. Kalau saya mau 3 juta dalam kondisi yang sedang sakit, itu sudah tidak bisa dikatakan saya tidak beretikat baik. Tidak bisa dikatakan bahwa saya itu adalah memang orang yang pecundang, seorang pengemplang. Jadi video ini saya sosialisasikan untuk deskol menagihlah seperti Pak Lanto dan Bu Reni. Bagi debitur yang saat ini sedang macet akan jauh lebih terbebani hatinya. Ingin hati untuk segera membayar. Ingin hati untuk memenuhi keinginan yang Anda minta. Ngenyango, ayo nawaro. Dan ketika tawaran itu menurut saya masuk akal realistis. Dalam kondisi sakit, nilai 3 juta, nilai 5 juta, jika itu disetujui dan saya bayarkan, itu bukan uang-uangan loh. Dan saya ini memprioritaskan dikarenakan tersentuh hati oleh tata cara penagihan yang humanis. Tapi jika pun ternyata Bu Reni tidak di-approval oleh pimpinannya, Pak Lanto tidak di-approval dengan pimpinannya, mungkin takut kalau ini disiarkan, dipublish, bagi saya tidak ada apa-apa. Wong ini saya publish bukan untuk merugikan satu belah pihak. Ini saya publish untuk supaya tahu bahwa negosiasi itu adalah beginilah yang benar. Saya tidak bisa memaksakan Bank Mega, Bank UOB, kamu harus menyetujui saya sedang sakit. Sebaliknya Bank UOB ataupun Bank Mega tidak bisa memaksa saya. Kamu harus membayar sesuai itu. Kalau tidak saya akan teror. Saya akan buat kamu terganggu. Sudah tidak zamannya. Jadi sebelum saya menutup video ini, saya mengapresiasi untuk Pak Lanto dari Bank UOB dan Ibu Reni dari Bank Mega. Semoga di kemudian hari kita masih bisa berjodoh, bisa menjadi negosiator untuk saya, dan jika pun tidak, lanjutkan tata cara penagihan Anda berdua yang luar biasa, dan saya mengacungkan jempol untuk Pak Lanto dari UOB, Bu Reni dari Bank Mega. Disetujui ataupun tidak, itu adalah hak kreditur maupun debitur. Jadi closing statement saya bagi penonton, pemirsa kanal YouTube Omas Solusi Indonesia Foundation yang saat ini sedang menunggak utang kartu kredit, tunjukkan bahwa Anda gentleman, Anda kasatria. Tunjukkan bahwa apa yang Anda ucapkan, Anda tidak menjilat air ludah Anda sendiri. Kemampuan Anda berapa, Anda utarakan. Mereka menganggap itu konyol, terserah. Yang minta adalah kamu, bukan saya. Dan kalau 11.760 sama 3 juta itu tidak konyol. Apalagi kalau Anda bisa menunjukkan sebuah realita otentik yang saat ini sedang Anda alami, dan itu adalah bukan rekayasa, bukan alibi.
Sudah sepantasnya dan sepatutnya kepala pimpinan penagihan mempertimbangkan. Dan jangan sampai Anda mengatakan kepada saya, tidak ada etikat baik, memang penculeng, memang sebagai pengemplang. Karena kenyataannya ketika Anda meminta saya menawar dan itu bukan nilai yang jauh sekali, dan itu karena sebuah alasan yang Anda katakan etikat baik, Anda katakan alasannya adalah nanti bulan depan akan ada deviasi waktu. Itu saya bisa katakan itu alasan, itu alibi, selama Anda tidak bisa mengeluarkan black and white. Tapi kalau Anda bisa mengeluarkan black and white, itu saya tidak bisa mengatakan itu sebagai alasan atau alibi, tapi itu realita. Itulah yang namanya negosiasi, itulah yang dinamakan titik temu, win-win solusi antara debitur dan kreditur. Kiranya saya harapkan video ini bermanfaat bagi kubu kreditur, kolektor, departemen collection, juga bagi kubu debitur yang saat ini sedang macet. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.